Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita akan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak di sorga, terima kasih hari ini lagi kami ada untuk renungkan firman-Mu sebelum kami melakukan tugas kami sepanjang hari ini. Mohon roh hikmat dan pengertian Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Amsal 23 ayat 1 hingga 3. Bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Taruhlah sebuah pisau pada lehermu bila besar nafsumu. Jangan ingin akan makanannya yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita hari ini. Nah, tema kita hari ini adalah taruhlah pisau di lehermu. Wah, ngeri ya. Saudara, sekilas firman Tuhan ini membicarakan soal makanan dan nafsu yang besar. Karena itu Amsal 23 ayat 2 Amsal 23 ayat 2 berkata, taruhlah pisau di lehermu jika nafsumu besar. Namun hal yang sesungguhnya dan yang utama dari firman Tuhan ini bukanlah soal makanannya, tetapi sikap hati dan kepribadian seseorang yang hendaknya menunjukkan hikmatnya, integritasnya, dan harga dirinya untuk jangan menjadi orang yang takabur, jangan menjadi orang yang norak begitu, yang tidak ada pengendalian dirinya. Ya, itu yang dimaksudkan. Jadi jangan sampai tidak ada pengambilan diri ya, ketika diundang makan oleh seorang pembesar. Biasa kalau kita diundang pembesar, wah, langsung jadi besar kepala. Ya. Nah, kita tahu Salomo menuliskan ayat ini berdasarkan pengalamannya, di mana ia seorang raja yang sering diundang makan oleh para pembesar. Karena itu kata Salomo, ketika kita diundang makan oleh pembesar, yang harus kita lakukan adalah perhatikan baik-baik apa yang ada di depanmu. Nah, itu yang sebenarnya menjadi pesan dari firman Tuhan ini. Amsal 23 ayat 1 berkata, bila engkau duduk makan dengan seorang pembesar, perhatikanlah baik-baik apa yang ada di depanmu. Jadi, sebelum melakukan segala sesuatu, terlebih dahulu kita harus perhatikan dengan baik. Apa itu? Yang pertama, saat mau makan, perhatikan apakah undangan makanan ini adalah menghormati kita atau sebuah upaya untuk menyogok kita sebagai gratifikasi. Biasa orang begitu ya. Ada maksud-maksud diajak makan. Yang kedua, apakah makanan ini berguna bagi tubuhmu atau tidak? Atau seberapa banyak yang harus bisa kita makan? Itu bisa pengertiannya demikian. Jadi perhatikan benar-benar jenis makanannya juga. Atau juga jangan sampai ketika dimakan lalu makanan itu bisa membuat kita sakit. Justru bahkan itu adalah racun gitu ya, atau membunuh kita. Ya biasa kalau dulu ya ada orang yang punya niat-niat jahat ya diundang makan begitu ya. Nah, inilah sebenarnya latar belakang dari ayat ini. Kemudian saat mau bicara, maksud di situ saat mau bicara, sebelum bicara perlu memperhatikan siapa lawan bicaranya di meja makan. Apakah perkataannya itu berguna atau tidak? Dengan siapa dia bicara? Di mana dia bicara? Tepatkah yang akan dia bicarakan dan apakah bicaranya itu memuliakan Tuhan atau tidak? Karena jangan sampai mempermalukan dirinya. Kemudian dikatakan jagalah sikap. Jadi semua harus dilihat di depannya. Jaga sikap. Jangan ya norak seperti tadi ya, mentang-mentang dia diundang oleh pembesar. Karena itu dikatakan di ayat 2 tadi, kalau nafsumu besar seperti yang tadi ya, maka taruhlah pisau di lehermu. Artinya berhentilah sebelum kenyang begitu, dan kalau itu ada pada niat-niat menjebak atau gratifikasi begitu ya, atau ada racun di dalamnya, maka mundurlah dan pergilah, tinggalkan hidangan itu sebelum kematian menjemputmu. Karena itu ayat 3 berkata, jangan ingin akan makanannya yang jahat atau yang lezat, itu adalah hidangan yang menipu. Karena itu saudara, penulis Amsal dengan cermat memperhatikan apa yang ada di depannya. Dia bukan saja memperhatikan hidangan yang disuguhkan pembesar itu, tetapi jauh ke dalam motif dan tujuan jamuan makan pembesar itu. Maka pesannya sebagai implikasi dan aplikasi bagi kita adalah berjaga-jagalah senantiasa. Jangan tertipu dengan indahnya dan gemerlapnya harta, tahta, dan segala hal di dunia ini. Itu. Yang kedua, jagalah integritasmu sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman.
Jangan memiliki nafsu yang rendah seperti Esau, yang menjual status dan harga dirinya bahkan imannya hanya karena makanan, hanya karena kacang merah. Itu dalam Kejadian 25, 29 sampai 34. Artinya jangan hanya karena seseorang, misalnya pacar, jangan juga karena demi jabatan, jangan juga demi kekayaanmu. Ketika Anda ditawarkan, nah itulah seperti ada pembesar mengundangmu, itu seperti itu ya. Jadi ada sesuatu yang ditawarkan, promosi begitu. Tapi engkau harus tinggalkan Yesus. Nah itu jangan sampai Anda tergoda dan terpikat olehnya. Cepat-cepatlah. Maka dikatakan taruhlah pisau di lehermu. Kalau nafsunya udah besar, cepat mundur ya daripada niat atau godaan itu. Karena itu taruhlah pisau di lehermu. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Teraikanlah firman-Mu di hati kami supaya kami terus hidup berjaga-jaga dan bijaksana dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom.